Baik, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam teman-teman yang berada di rumah dan di mana saja. Kita lanjutkan materi hari ini berkaitan dengan buku besar. Nah, kemarin sudah akun, sebelumnya persamaan akuntansi, dan sebelumnya lagi tentang prinsip-prinsip dasar dari konsep akuntansi. Sekarang kita akan berlari kepada buku besar. Apa sih sebenarnya buku besar itu? Nah, buku besar sebenarnya kan terkait dengan pencatatan. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ya, sebelum saya jelaskan lebih dalam lagi, kita lihat dari berbagai macam versi pengertian konsep atau definisi ya, atau dasar dari buku besar. Ada 5 dasar yang saya ambil dari beberapa buku ya, dimana yang pertama ada alat melakukan pencatatan laporan keuangan berisi rangkuman ikhtisar yang berasal dari jurnal umum. Ada lagi alat atau buku yang digunakan sebagai tempat untuk pemindahan akun atau rekening yang berasal dari jurnal yang nantinya akan dipakai untuk laporan keuangan. Betul. Yang ketiga, kumpulan rekening berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode tertentu. Betul. Yang keempat, kumpulan dari berbagai akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum, betul, dan sebagainya. Jadi sebenarnya buku besar itu merupakan apa istilahnya terkait dengan rangkuman dari pencatatan atas transaksi di jurnal umum. Jadi transaksi pertama kita terima berkaitan dengan nota, berkaitan dengan apapun itu, bukti-bukti uang keluar dari karyawan yang menyatakan bahwa kita menggunakan uang perusahaan, otomatis kita butuh bukti untuk kita catat ke dalam akuntansi. Nah, ketika kita catat, otomatis kita memastikan apakah transaksi tersebut sudah benar-benar terjadi pada hari itu atau 2 hari yang lalu dan sebagainya. Nah, kita pastikan dengan apa? Dengan uang yang keluar. Ketika kita terima nota, kita pastikan oh iya benar ternyata memang telah terjadi transaksi A, B, D, dan C. Nah, setelah kita banyak terima transaksi dan sebagainya, setelah itu kita perlu dan wajib melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Kenapa kita harus catat ke dalam jurnal umum? Nah, jurnal umum sebenarnya terkait dengan seluruh transaksi yang terjadi dan kita atau istilahnya begini, pencatatan atau buku yang buku utama yang memang yang kita terima, yang kita miliki untuk mencatat seluruh transaksi awal ya, seluruh transaksi yang sudah terjadi ya, sudah terjadi. Nah, jurnal umum. Nah, di dalam jurnal umum tersebut otomatis kita sebagai seorang accounting ya, Anda sebagai seorang pengusaha juga tahu, atau Anda accounting atau pengusaha Anda tahu bahwa di dalam aktivitas accounting atau keuangan kita, untuk laporan keuangan kita, Anda sudah paham dengan apa? Dengan pos-posnya harus paham dengan nanti ini masuk ke mana, ke ruang mana ya. Ini nanti masuk ke ke tempat mana, di buku besar mana dan sebagainya. Anda sudah harus paham karena akun yang Anda miliki, nomor akun yang Anda miliki, Anda sendiri yang tahu, bukan orang lain. Nah, pada prinsipnya akun itu yang sudah saya jelaskan kode atau penomoran ya, itu dia yang sudah saya jelaskan. Jadi Anda ketika input ke dalam jurnal umum, Anda harus tahu biaya bahan bakar, berarti masuk ke dalam nomor akun biaya bahan bakar ya. Ketika ada piutang, kita nerima pembayaran piutang dari customer A, berarti kita sudah paham dengan apa, dengan nomor akun yang ada yang kita miliki ya. Jadi itu kita nanti masukkan dalam jurnal umum dan sebagainya ya. Nah, nanti lebih jelasnya jurnal umum nanti saya jelaskan lebih detail di episode selanjutnya. Sekarang saya lebih fokus pada buku besar itu apa ya. Jadi buku besar prinsipnya atau pengertiannya memang sebenarnya ikhtisar atau rangkuman dari seluruh aktivitas transaksi yang ada di jurnal umum dan transaksi yang ada di perusahaan. Kita catat seluruhnya ke dalam jurnal umum, dan dari jurnal umum kita uraikan ke dalam pos-pos
perkiraan atau akun yang sudah ada di perusahaan ya. Nanti lebih jelasnya nanti saya jelaskan di halaman berikutnya ya. Nah, fungsi dan tujuan buku besar itu yang pertama, fungsinya yang pasti untuk mengatur jumlah atau kondisi apakah ada perbedaan atau tidak ya. Perbedaan dalam arti apa? Ketika buku besar, ternyata memang melakukan transaksi. Ketika kas, kalau di kas, buku besar kas misalkan, kan di kas itu kan kelihatan semuanya, aktivitas seluruh penerimaan, pengeluaran dan sebagainya, peminjaman uang, ke hutang, ke bank, prefer dan sebagainya, itu kelihatan semuanya di dalam kas. Uang masuk, uang keluar itu kelihatan semuanya. Jadi memastikan dari kas itu benar-benarkah terjadi, misalkan saya bayar bahan bakar minyak. Nah, berarti di ruang atau di tempat bahan bakar minyak benarkah terjadi pencatatan bahan bakar minyak? Nah, ini harus kita cross check, harus sama antara bahan bakar minyak yang kita keluarkan dari kas, uang tunai kita, dan di ruang khusus BBM itu apakah sudah tercatat apa belum. Sama seperti hutang, kita mendapatkan uang pinjaman dari bank, salah satu bank yang terkenal di Surabaya atau di Indonesia. Nah, kita catat ke dalam kas. Kenapa? Karena uang kita terima ya, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutang. Nah, uang kita terima di dalam kas, kita catat pula ke dalam hutang. Untuk apa? Untuk kita memastikan bahwa kita sudah menerima uang berupa hutang dari bank ini, kita catat. Nah, jatuh temponya kapan setiap bulannya, sampai berapa lama kita angsur untuk pembayaran utang tersebut. Nah, itu jadi kita harus catat di buku besar tersebut ya. Kalau yang sudah paham ya Anda sudah tidak ada masalah, tapi yang belum paham ini jadi buku besar itu sebuah ruang memang yang digunakan untuk menjadi ruang khusus untuk sebuah transaksi ya. Nah, setelah itu juga fungsi buku besar memantau histori akun ya. Jadi pemantauan histori atau transaksi, nama histori itu kan cerita ya. Cerita-cerita lama atau aktivitas lama pengeluaran uang, kita ada rekam jejaknya atau kita ada catatannya. Jangan sampai ketika ada aku rasa misalkan sama sekali tidak ada transaksi, ada transaksi uang keluar tapi tidak ada bukti. Nah, itu bahaya. Nah, saya rasa sudah saya kasih kok terang buktinya, notanya mana belum terima. Nah, itu dia, itu akhirnya menjadi penyimpangan bagi karyawan tersebut. Untuk karyawan yang meminta atau menggunakan uang kas itu menjadi penyimpangan. Karena apa? Dia tidak menyampaikan nota tersebut ke dalam accounting jadi diserang kepada accounting. Itu wajib hukumnya dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, transaksi, nota dan sebagainya, wajib kita minta kembali ketika kita sudah mengeluarkan uang. Buktinya mana ketika Anda sudah membayar? Saya minta buktinya. Nah, buktinya Anda catat di dalam buku besar. Ke dalam buku jurnal ya. Dari jurnal kita posting ke buku besar ya. Nah, selanjutnya memastikan penggolongan transaksi. Nah, itu penggolongan transaksi. Apakah kalau di jurnal umum ada transaksi otomatis PLN? Nanti masuk ke ruang khusus PLN. Bayar BBM masuk ke dalam ruang khusus BBM. Perawatan kendaraan bermotor masuk ke ruang khusus perawatan kendaraan bermotor. Membeli aset tanah masuk ke dalam ruang khusus tanah dan sebagainya. Ya. Setelah itu dengan adanya buku besar, fungsi selanjutnya meringkas data transaksi. Nah, ada ringkasan data transaksi karena di jurnal umum itu cukup banyak dan cukup banyak transaksi. Di perusahaan besar itu cukup banyak transaksi, tapi ketika di perusahaan kecil ya otomatis juga mengikuti kondisi keuangan perusahaan. Otomatis dengan adanya jurnal umum yang di perusahaan besar, otomatis ya memang cukup banyak transaksi ya. Nah, adanya buku besar untuk meringkas data transaksi ya. Setelah itu fungsi selanjutnya menggolongkan data keuangan ya. Jadi penggolongan data keuangan yang tadi saya sebutkan tadi, penggolongan, nama penggolongan berarti ini masuk ranah ini masuk ranah ini masuk ke kelas ini masuk ke ruang ini. Jadi sudah tersaring secara sendirinya dan masuk ke dalam buku besar tersebut. Nah, tujuannya adalah mencatat seluruh transaksi dengan ukuran dan benar. Dengan ukuran artinya dengan nominal
yang benar. Jangan sampai ketika kita mencatat transaksi dengan nominal yang salah, misalnya 10.000 tapi kita catat 1.000, wah itu akan berpengaruh pada aktivitas neraca nantinya. Ini pasti akan tidak seimbang. Nah, harus cari tracernya dari mana, pricingnya dari mana, atau carinya dari kemana. Buku besar, jurnal, ya pasti jurnalnya tidak seimbang, kita cari buku besar dan kita cari juga jurnal. Iya, kalau misalnya perusahaannya perusahaan kecil jasa, kalau perusahaan yang besar manufaktur dan sebagainya, wah itu cukup banyak transaksi, itu pasti akan memposisikan kepala dan memakan waktu yang cukup besar dan banyak ya. Tujuan selanjutnya buku besar menjumlahkan dan atau mengurangi akun sesuai dengan histori transaksi. Betul. Jadi kita membayar itu mengurangi, kita menambah itu pasti akan, kita menambah hutang pasti akan kita catat, plus minusnya kita pasti akan mencatat seluruh aktivitas transaksi yang ada di perusahaan. Ya, perusahaan yang pasti pencatatan itu tanggal terjadi transaksi memang hari ini. Biasanya kan kalau kita melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian aset, barang dan sebagainya, kita catatnya harinya terjadi di saat ini. Kita serahkan baru 3 hari kemudian. Berarti kan ada nilai historis, ada cerita, ada sebuah ya transaksi pastinya ya. Tapi ada sebuah juga histori, ada sebuah cerita sudah terjadi ya. Ada terjadi antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli ya. Nah, itu memastikan tujuan buku besar selanjutnya yang berkaitan dengan menjumlahkan, mengurangi akun sesuai dengan histori dari transaksi. Selanjutnya terkait dengan buku besar, memvalidasi jumlah akun atau rekening. Nah, kita pastikan jumlah transaksi yang terjadi dengan uang keluar kita, otomatis kita harus ketika uang keluar otomatis ada yang validasi, ada yang tanda tangan, ada yang paraf. Oh, berarti benar uang itu memang digunakan untuk ini, direncanakan untuk digunakan untuk membeli BBM. Oke, tanda tangan aja, Pak, saya mau butuh uang, Pak, beli BBM 100.000, saya harus kemana, ke tempat ini, uang bensin saya tinggal 1 strip, saya buka 100.000, 200.000. Oke, uang keluar pasti ada tanda. Oke, saya buatkan surat jalan berupa uang dan sebagainya, syarat-syarat dari owner. Nah, otomatis itu menjadikan dasar validasi atas rekening atau akun penggunaan BBM atau pengeluaran kas ya. Selanjutnya, tujuan buku besar, informasi mengenai rekam jejak atau histori akun. Jadi informasi atau rekam jejak, tadi saya katakan tadi, rekam jejak ya, atau histori. Nah, selanjutnya dasar laporan keuangan yang dipercaya dan waktu yang tepat. Nah, itu jadi buku besar ini merupakan sebuah dasar dalam neraca ya, neraca laba rugi. Ambilnya dari mana? Dari buku besar ya, dari buku besar. Sama seperti yang persamaan dasar akuntansi, total yang ada di paling bawah kemarin itu sebenarnya jadi dasar kita menjadi menghasilkan neraca ya. Contoh persamaan akuntansi kemarin sajalah, kas kan berapa kali terjadi transaksi kas ya, itu sudah masuk ke dalam ruangnya kas. Ada aktivitas apapun masuk ke dalam ruangannya kas, aktivitas pembelian peralatan tunai maupun kredit. Nah, itu sudah masuk ke dalam aktivitas ruangan khusus perlengkapan peralatan, akuntansi penyusutan, hutang dan sebagainya. Jadi semuanya masuk ke dalam buku besar. Hasil dari pencatatan tersebut di akhir bulan tersebut itu menjadi dasar laporan keuangan, dan otomatis dari hasil atau saldo akhir tersebut otomatis dipercaya ada waktu yang memang sudah dikondisikan, artinya sudah ada waktu atau transaksi yang memang benar-benar terjadi saat itu di tanggal tersebut. Nah, itu dia ya. Dan selanjutnya terkait dengan bentuk buku besar. Bentuk buku besar macam-macam, ada T, ada skontro, ada stafel berkolom saldo tunggal, ada stafel berkolom saldo rangkap. Nah, ketika sudah ada buku besar, otomatis kita perlu buat buku besar dulu. Dari jurnal umum kita buat buku besar. Nah, setelah itu dari jurnal umum kita posting. Nah, posting itu apa sebenarnya? Posting itu sebenarnya pemindah bukuan informasi
atau transaksi dari buku jurnal ya ke buku besar ya, untuk sebagai dasar neraca saldo ini kebalik ya. Pemindahan informasi transaksi dari buku jurnal kita posting ke buku besar dan hasilnya itu adalah neraca saldo ya, dan hasilnya itu adalah neraca saldo. Nah, jadi ini kebalik, perlu saya catat dulu ini ya. Nah, ya, proses ini dilakukan untuk bertujuan untuk memperoleh gambar pengaruh yang terjadi setiap akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Ya, sama seperti persamaan dasar kemarin, tetap saja prinsip dasar akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban atau hutang plus modal. Itu ini adalah prinsip utama akuntansi ya, harta sama dengan kewajiban atau hutang plus modal ya. Anda pahami baik-baik ini ya. Kalau tidak seimbang antara kedua hal ini, itu otomatis ada yang salah ya. Kita lanjut terkait dengan buku besar. Nah, bentuknya tadi ada T, kontrol dan sebagainya ya. Kita lihat saja, kita lihat satu-satu ya. T. Nah, buku besar T. Buku besar yang paling sederhana, yang sangat sederhana itu adalah buku besar T ya. Hanya berbentuk seperti huruf besar T besar ya. Seperti T besar ya. Di atasnya misalnya ini ya, T besar ini ya. T besar ini atasnya itu ada nomor akun atau nama akun. Nama akun dulu dan kode akun atau nomor akun ya. Ini di sisi ini itu debit, di sini debit ini, dan di sisi kanannya adalah kredit. Nah, otomatis di dalam aktivitas debit ada tanggal transaksi, ada nominal debit atau kredit, ada nominal penjumlahan atau pengurangan di dalam debit ini. Sama seperti di kredit ini, pasti ada aktivitas penjumlahan maupun pengurangan di dalam kredit ini ya. Nah, ini memang paling sederhana ya, sangat sederhana ini ya. Tapi kita nanti yang mana kita gunakan, nah nanti kita lihat saja. Yang pasti huruf T besar ini paling sederhana dan digunakan ya perusahaan-perusahaan yang perusahaan kecil ya, perusahaan kecil. Tapi juga ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan perusahaan besar dan umumnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini ada lagi terkait dengan buku besar bentuk skontro ya. Buku besar yang memiliki dua kolom, artinya sebelah menyebelah dibagi dua, yaitu sebelah kiri itu kredit, kiri itu debit, dan sebelah kanan itu adalah kredit. Ini dia seperti ini ya, debit, kredit. Nah, saldonya apa? Bentuk besar kontrol saldo. Nah, ini saldo debit kredit. Nah, ini nanti bagaimana, nanti saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan ini ya. Selanjutnya terkait dengan buku besar bentuk saldo. Nah, bentuk besar saldo ada nomor perkiraan yang pasti di bentuk skontro atau di bentuk T, skontro, saldo bersaldo berangkap, itu pasti akan ada namanya nama perkiraan dan nomor akun, itu pasti akan ada ya. Nah, ini dia, pasti selalu ada namanya nomor perkiraan dan nomor akun ya. Nah, terkait dengan saldo ini berbeda dengan skontro, tapi prinsipnya sama, ada debit kredit ya, ada debit kredit, ini debit atau kredit, pengurangan atau penjumlahan, dan saldo akhir ya, saldo akhir berapa. Ini keterangan, ini tanggal terjadi transaksi saat itu, ini keterangan menerima pembayaran dari konsumen A, mengeluarkan membayar PLN, membayar PDHM dan sebagainya. Ref ini adalah dari mana kita berasal. Misalkan ref, ref ini kalau sudah di buku besar, asal dari transaksi tersebut, asal dari aktivitas tersebut itu dari mana? Dari jurnal umum kah? Atau dari buku pembantu? Kalau jurnal umum ya ditulis singkatan ya JU. Kalau buku pembantu, buku
atau buku bantu BB01, nah, atau jurnal umum 01. Nah, ini dia ya. Nah, selanjutnya terkait dengan buku besar bentuk bersaldo rangkap. Nah, ini dia. Jadi bersaldo rangkap artinya ada rangkap ini, ada debit, ada kredit, ada ref, itu rangkap ref, nah, dan sebagainya. Tapi yang mana sekali lagi kita pakai? Apakah yang sering kita gunakan di lapangan? Apakah T? Apakah bentuk skontro? Apakah bentuk saldo? Ataupun apakah bentuk bersaldo rangkap? Nah, yang kita pakai adalah ini. Ya, kita pakai adalah yang bentuk skontro. Nah, bentuk skontro. Nah, selanjutnya kita coba langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh saja. Nah, contohnya bagaimana? Yang pasti Anda di rumah, Anda buka laptop dan Anda buat skontro ini, bagian ini atau kolom tersebut yang ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit atau kredit. Silakan Anda buat di Excel ya. Nanti challenge berikutnya Anda membuat ini, Anda posting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, setelah dari setelah Anda buat, jangan lupa ada nama perkiraan atau akun dan nomor akun. Nah, contohnya misalkan begini, kas. Nah, nomor akunnya berapa? 111. Nah, ya, dia contohnya. Oke. Nah, kita pastikan dulu apakah perusahaan itu memiliki berapa transaksi. Nah, itu enggak pasti. Transaksi itu berapa transaksi dan berapa perkiraan apa saja atau akun apa saja yang muncul. Itu enggak ngerti pasti ya. Nah, itu enggak tahu pasti ya. Nah, sambil jalan. Nah, contoh ada lagi contoh. Tadi saya contoh terkait dengan buku besar ya. Anda buat dulu buku besarnya bagaimana ya. Ini Anda buat dulu kolomnya ini dan ada sisipkan ini penamaan kas, nomor perkiraan kas dan nomor akun. Contoh perusahaan jasa salon Heni ya. Ada harta, beban, hutang, modal, ini sudah ketahuan. Jadi ada transaksi 4 bagian, baik harta, beban, hutang, pendapatan, dan modal. Oh, ternyata ada 5 aktivitas ya. Harta ternyata di dalamnya ada harta ada 4 aktivitas. Di dalamnya ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, dan ada peralatan ya. Beban, ada beban gaji, beban sewa, ada kebersihan dan keamanan. Di hutang ada hutang usaha, hanya ada utang usaha saja ya, karena dia butuh uang akhirnya dia utang usaha. Pendapatan, ada pendapatan jasa saja ya. Modal, ada modal dan prive ya. Nah, ini adalah nomor akun 111, 112, 113, 121, 51 dan sebagainya yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya terkait dengan terkait dengan akun, nomor akun ya. Nah, masih salon ini sudah memiliki nomor akun yang memang sering terjadi di lapangan. Nah, bagaimana kok misalnya ternyata ada penambahan perkiraan? Tidak ada masalah, berarti nanti kita buatkan buku besar atau kolom yang baru dengan nomor yang baru pula, dengan melanjutkan nomor yang sudah ada ya, atau sub dari nomor akun tersebut. Oke, lanjut. Nah, saya bantu buatkan ya, walaupun saya bagi di PDF ini, saya bantu buatkan terkait dengan transaksi. Ada 11 transaksi di Heni tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 transaksi. Saya buatkan dari buku besar. Saya sudah taruh nama perkiraan, nomor akun 111. Itu buku besar termasuk terdiri dari aset sama dengan harta, atau harta sama dengan kewajiban atau hutang plus modal. Ini asetnya atau hartanya. Aset terdiri dari kas tadi, ada piutang dengan nomornya 112, perlengkapan dengan 113 dan sebagainya. Sudah saya buatkan semuanya ya. Kewajiban pun juga demikian. Ada utang usaha dengan nomor perkiraan sekian. Modal itu juga sudah saya buatkan juga dengan nomor perkiraan sekian dan sebagainya. Pendapatan juga saya sudah buatkan, dan biaya-biaya sudah saya buatkan juga. Jadi nanti
kita ini menjadi dasar kita ketika kita melakukan posting ke dalam buku besar. Dari jurnal umum kita posting, kita pindahkan ke dalam buku besar ya. Nah, ini sudah terjadi dan kita lihat saja. Nah, jurnal umum ini adalah seluruh transaksi kegiatan di dalam aktivitas transaksi selama bulan, misalkan bulan apa ini, bulan Oktober ya, bulan September lah, ini Oktober masih berjalan. Nah, ini bulan September. Nah, ternyata tanggal 1 kemarin ada aktivitas transaksi, kita catat kas dan modal sebesar 25.000, ada banyak modal awal 25.000, 25 juta ya, saya padatkan saja karena tidak mungkin 25.000 tapi 25 juta. Terus kita ternyata 25 juta kita tidak cukup untuk mengelola membeli perlengkapan, peralatan dan sebagainya. Akhirnya kita utang ke orang lain sebesar nominalnya 19 juta, masuk ke dalam kas, kita catat di dalam utang usaha 15 juta ya. Nah, kita membeli perlengkapan ya, itu sudah melakukan pembelian perlengkapan 3.500. Ternyata di tanggal 7 Bu Heni itu, ternyata Mbak Heni ya, Tante Heni itu ternyata ngambil 3 juta rupiah. Dari mana? Belum, baru aktivitas kok tanggal 7 sudah ambil privenya dia, ngambil uang untuk keperluan pribadinya dia. Ya tidak ada masalah, itu uangnya dia, nggak ada masalah, wis urus. Yang penting kita sebagai seorang accounting atau Anda sebagai owner paham, jangan sampai walau baru kita buka tanggal 1 tapi tanggal 7 sudah kita minta uang gaji saya atau uang untuk kebutuhan kita pribadi. Nah, jadi itu sebenarnya prinsipnya ya tidak ada masalah, Anda itu uang Anda ya silakan ya. Jadi tapi otomatis baru buka 1 minggu, tapi untuk apa ya, pasti nanti untuk aktivitas apapun di luar sana, entah bikin banner atau bikin apapun itu dan sebagainya. Tapi sebenarnya banner itu masuk ke dalam, masukkan ke beban ya, di bebannya ini ya. Nah, itu dia. Lanjut tanggal 9 beban gaji 3.000 rupiah. Ternyata tanggal 9 itu sudah ada gaji, diambil dari kas, dari uang kita keluarkan uang kas. Setelah itu ada pendapatan jasa, kita menerima uang. Nah, tanggal 13 peralatan, kita membeli peralatan, kita membeli peralatan, tapi ada 3 aktivitas. Apa saja? Peralatan, kas, dan hutang. Artinya bagaimana? Saya membeli peralatan ternyata 5 juta. Saya beli di toko di mana? Daerah Pengampun sana ya. 5.000. Nah, 5.000 rupiah harganya 5 juta. Pak, saya adanya bawanya cuma 1 juta. Sisanya saya utang ya. Saya bayarnya menggunakan kartu kredit. Oke, nah ada masalah utang. Jadi 5 juta ini kita catat sebagai harta yang kita peroleh, aset yang kita peroleh. Aset apa? Aset khusus untuk peralatan 5 juta. Sedangkan kas ini kita menggunakan uang tunai ya. Uang tunai kita bayarkan untuk ke uang sebagai DP, dan sisanya kita menggunakan apa? Kita menggunakan kartu kredit atau bisa nggak utang? Ya wis nggak apa-apa, utang nggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti aku langganan lama dan sebagainya ya, tidak masalah. Tanpa jaminan tidak ada masalah. Ya. Nah, tanggal 15 ternyata di 2 hari kemudian si Bu Heni membayar 4.500.000. Dari mana? Dari utang usaha yang dia miliki, entah dia dia bayar peralatan atau apapun itu. Nah, dia membayar 4.500.000 ya. Nah, setelah itu beban sewa, ada beban sewa. Terus ternyata di tempatnya dia kita sewa di tempat itu, kita sewa ke tempat ya, si salon itu kita sewa tempat ya, itu dia, tapi dengan uang tunai. Nah, uang tunai berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun. Tanggal 19 kita menerima dari klien kita, ada customer kita 15 juta ya, 15 juta kita terima. Setelah itu beban kita membayar beban kebersihan atau dan keamanan sebesar 300.000. Nah, setelah itu kita menerima kembali kas ya, menerima kembali piutang usaha ya. Totalnya 84.800. Nah, lanjut. Nah, di sini kita lihat saja sudah terjadi, ini kan sudah saya lihat tadi di buku besar. Ini yang sebelah kiri ini
Ini adalah semuanya rata-rata semuanya buku besar. Jurnal umum ya. Jurnal umum kecuali yang poin ini. Ya. Poin ini peralatan saya. Nah, ini ada tiga nggak cukup dan sebagainya. Nah, kita langsung saja di poin pertama. Poin pertama, kas ya, kas ini kita catat tadi di buku jurnal umum, kas pada modal. Nah, kas ini 25.000 kita masukkan ke dalam, kita pindahkan ke dalam sini. Sini. Karena ini kas ya, buku besarnya kas dan ada nomor rekeningnya 111. Kita pindahkan dari 25.000 kita pindahkan ke sini ya. 25.000 ya, kita pindahkan 25.000 debit ya debit, kredit ya kredit nantinya ya. Debit ini 25.000 ini kita catat sudah terjadi transaksi tersebut dan tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal kejadian yang ada di sini, kita pastikan juga di sini ya. Setelah itu keterangannya, oh ternyata Bu ini setor modal sebesar berapa? 25 juta. Dari mana dia referensi ini, dari mana dia berasal? Jurnal umum 01. Benarkah jurnal umum 01 dia mencatatnya? Nah, jurnal umum, nah ini dia jurnal umum ini dari sini. Jadi kita catat pertama kali kita aktivitas perusahaan, ketika mencatat semuanya masuk ke jurnal umum. Nah, jadi referensi ini adalah rata-rata kebanyakan menggunakan jurnal umum ya. Ya, setelah itu kalau tadi saya katakan debit masuk debit, kredit masuk kredit. Nah, kalau yang ini oke, ini juga debit. Debit ini adalah jumlahnya ini. Sedangkan untuk yang saldo ini ya, untuk yang saldo ini adalah jumlahan antara ini ke sini. Anda jumlahkan. Ya, Anda jumlahkan. Kalau misalnya sama ya sama. Kalau pengurangan nanti ada kredit kita membayar sesuatu, itu nanti akan kelihatan nanti ya. Oke. Selanjutnya di modal. Di modal otomatis buku besarnya sudah kita catat. Setelah itu keterangannya menerima modal awal walaupun punya dia sendiri, tapi untuk usahanya ya kita catat modal awal di mana, mencatatnya di mana, nominal yang ada 25.000. Nah, karena dari awalnya kredit itu kredit kita pindahkan ke dalam kredit sini ya, dalam kredit sini ya 25.000. Nah, jumlahnya di modal adalah juga 25.000. Lanjut terkait dengan kas dan utang usaha. Tanggal 3 menerima uang sebesar 15 juta dari bank A ya. Setelah itu ternyata bank itu memberikan kredit ya, ternyata itu kas uang itu dari kas atau uang utang usaha, dari utang ya, karena mengembangkan ternyata tidak cukup, 25 juta tidak cukup, akhirnya dia utang usaha ke salah satu bank ya. Kita catatnya di mana ya, kita catatnya di mana? Yang pertama di sini ada debit ya. Oh, yang di sini sebelahnya ref ini adalah debit, yang sebelah kanan itu kredit. Kita catat kas ini ke dalam 15 juta atau 15.000 ya. Yang menerima uang dari utang bank ya, harusnya lengkap ini ya. Nah, setelah itu di sini ada terjadi salah pencatatan ini ya. Nah, oke, 25.000, 25 juta tambah 25 juta, 25 juta di sini pasti akan sama. Nah, ketika uang masuk ini debit ditambah debit, debit ini salah, ini jumlahnya nih ya. Ini 25.000 ini saldonya ini pada saat tanggal 1 saldonya 25.000. Ketika ada aktivitas tanggal 3 pasti akan bertambah. Kenapa? Dia menerima uang dari hutang usaha sebesar 15.000. Berarti berapa ini? 25 tambah 15, 40 juta ya, harusnya 40 juta ini, 40 juta ya, ini ya 40 juta, bukan 15.000 tapi 40 juta. Dari mana? Ini 25.000 ini ditambah dengan 15.000 ini, jadi 40 juta ya. Tuh, jadi tanggal 3 sudah terjadi transaksi atau sudah kita posting atau kita pindahkan ke dalam buku besar. Selanjutnya tanggal 5 perlengkapan, sama, ini debit, ini kredit ya. Perlengkapan, pernah kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti apa? Kita nyatatnya bisa kas duluan, kredit duluan ya, atau bisa debit duluan.
tergantung. Nah, kalau saya kalau karena ini lebih mudah karena kas lebih dulu, kas itu saya catat karena kita mengeluarkan uang, berarti tanggal 5 saya catat tanggal 5, tanggalnya sama, keterangannya pembelian perlengkapan. Dari mana? JU01, jurnal umum 01, ya, ini jurnal umum, dasarnya dari jurnal umum. Setelah itu kita catat karena kita mengeluarkan uang, itu masuk ke kredit, ya. Nah, ini jumlah tadi sudah benar, yang tadi 15.000 di kas. Nah, setelah itu berapa? 40.000 ini dikurangi karena debit kredit. Ini debit, ini plus, ini kredit, ini adalah minus, ya. 40.000 dikurangi 3.500 jadi 36.500. Nah, hasil atau saldo akhir ternyata di tanggal 5 36.500. Nah, bagaimana dengan perlengkapan? Kita catat perlengkapan. Sama halnya dengan sebelumnya. Perlengkapan tanggal 5 kita catat tanggal 5, keterangan pembelian perlengkapan dari mana? Dari jurnal umum 01, ya. Ada biasanya kalau kenapa 01? Biasanya ada berlembar-lembar karena aktivitas perusahaan sangat tinggi, ya. Setelah itu kita catat ke dalam debit, itu ambil dari debit yang di sini kita ambil dari debit sini, kita tinggal pindahkan ke sini dalam debitnya buku besar, ya. Setelah itu muncullah nanti di dalam 3.500 kita menjumlahkan ini sama dengan ini, ya, sama, ya. Nah, lanjutnya prefer. Nah, saya katakan tadi, wah tanggal 7 wis ngambil uang rek sebesar 3 juta. Nah, tidak ada masalah, terserah. Nah, jadi bagaimana dengan pencatatan buku besarnya? Ya, dia buku besarnya dari kedua transaksi perkiraan tersebut. Prefer, kita masukkan prefer, kita masukkan ke prefer. Kas kita masukkan ke prefer. Nah, ada 11312. Jadi transaksi yang sama seperti yang sebelumnya, 3.000 ini, ya, masuk ke 3.000, ini debit, prefer 3.000 karena dia itu nerima. Ini prefer ini diserahkan kepada pemilik, ya. Kalau kas ini istilahnya kredit, ya. Kenapa atas bawah? Ini debit, ini kredit. Kas ini uang keluar istilahnya, ya. Dengan di bawah ini uang keluar. Tapi kalau misalnya kasnya di sebelah kanan, sisi atas yang di atas itu biasanya kasnya itu menerima uang, ya. Nanti saya jelaskan di jurnal umum. Nah, selanjutnya terkait dengan kas. Nah, tadi kita prefer Rp3.000, total hasil akhir saldo di tanggal 7 prefer itu Rp3.000, sedangkan di kas, transaksi tanggal 7 keterangannya itu prefer dari jurnal umum, transaksinya itu di kredit karena kita mengeluarkan uang, ya. Kita kredit, dan 36.500 dari saldo akhir tanggal 5 kita kurangkan lagi di tanggal 7 karena ada tanggal 7 ada transaksi uang keluar. Nah, kita ke 36.500 kita kurang 3.000, hasilnya adalah 33.500, ya. 33.500 di saldo akhir kas tanggal 7, ya. Saldo akhir kas tanggal 7 33.500. Selanjutnya tanggal 9 beban gaji pada kas. Nah, beban gaji, kalau namanya beban gaji berarti apa? Kita mengeluarkan uang sebesar berapa? 3.000 rupiah. Kita catat dulu, 3.000 rupiah beban gaji itu di kredit, debit, ini debit, ya, ini kredit, ya. Nah, beban gaji di debit berarti apa? Kita catat dari jurnal umum tanggal 9, ya, sama, ya. Nah, dan kita dari jurnal umum tadi, nominalnya 3.000 rupiah, ini sama, kita tinggal pindahkan ke sini 3.000 rupiah. Setelah itu di saldo ini itu memastikan jumlah yang ada di debit kredit di sini, ya. Kalau di sini hasil akhir. Kalau misalkan, bagaimana kalau dengan kas? Kenapa kok debit terus? Kenapa tidak kas? Nah, kok tidak di kredit? Kalau di sini berarti sudah minus. Oh, uang kita sudah minus, ya, sudah minus. Nah, kalau di kas itu kalau sudah ada nominal di sini itu sudah minus. Beda dengan hutang. Nah, hutang, ya. Ini kita sejelaskan. Nah, setelah itu, ya, jadi ada pembayaran gaji karyawan atas nama ini tanggal 9, uang keluar dari kas itu nominalnya Rp3.000 dari jurnal umum, hasilnya sekian, dan saldo akhir di tanggal 9 pada perkiraan kas itu nominalnya 30.500 atau 30.500. Lanjut.
Tanggal 11 kas pendapatan jasa. Nah, ternyata menerima pendapatan kas. Berarti uang keluar, uang masuk berarti ya. Karena tadi saya katakan tadi di atas, kalau kasnya di bawah, tulisan kas di bawah itu sudah uang keluar, tapi kalau tulisan di atas itu kas masuk ya. Nah, tanggal 11, kalau sini tanggal 11, ini tanggal 11 sama-sama tanggal 11. Nominalnya berapa? Rp6.000 masuk dalam debit, sama-sama debit. Oke, pindahkan ke buku besar ke sini, di buku besar di debit juga. Nah, bagaimana dengan pendapatan jasa? Nah, kita ke buku besar pendapatan jasa. Dia di kredit, berarti kita catat, kita pindahkan ini ke dalam ini ya, Rp6.000 ya. Keterangannya sama, terima jasa atas calon Rp6.000 ya. Hasil akhir di tanggal 11 pendapatan jasa itu Rp6.000 ya. Hasil akhir kas di tanggal 11 itu menjadi 36.500 karena menerima ya. Kalau pendapatan ya baru Rp6.000. Nah, ini hanya Rp6.000 tok. Apakah pemberian gaji Rp6.000 tok? Selama tidak ada aktivitas kegiatan, ya tetap saja Rp3.000 atau Rp6.000 ataupun hasil akhir yang ada tertera di sini. Hasil akhirnya di perkiraan. Selanjutnya tanggal 13 ada 3 perkiraan, ada 3 transaksi yang saya katakan tadi. 5.000 beli peralatan 5.000, uang tunainya hanya Rp100.000, tapi sisanya utang. Gimana caranya mencatat? Ya, kita catat lebih mudah dulu. Di mana? Dari kas, karena uang keluar di tanggal 13 terjadi pembayaran pembelian peralatan A yang dari jurnal umum Rp1.000. Berarti apa? Dari 36.500 dikurang 35.500 ya. Hasil akhir dari saldo akhir dari kas tanggal 13 itu 35.500. Sedangkan di peralatan kita lihat peralatan. Nah, ini peralatan, buku besar peralatan. Sorry, mohon maaf, kenapa saya harus taruh di sini ya? Karena tidak cukup ya. Saya sebenarnya tidak ada masalah. Nah, peralatan Rp5.000 ini debit ya, masuk Rp5.000 dan hasil dan saldo akhirnya di peralatan tanggal 13 itu adalah Rp5.000. Sedangkan hutang Rp4.000. Oke. Hutang bank tadi 15.000 ya. Di pertama itu kita tanggal 3 ada pencatatan tanggal 3 15.000. Nah, ini harusnya jurnal umum ini ya. Setelah itu pembelian peralatan A ternyata dari jurnal umum 01. Karena ini kita tinggal pindahkan ini utang usaha ini masukkan ke dalam yang tadi, ini persis isinya persis semuanya. Nah, dari sini karena utang bertambah ya, kita membeli peralatan tapi utang, pasti kan utang bertambah ya. 15.000 kita pinjam uang, berarti utang kita bertambah. Kita tambah lagi dengan pembelian peralatan ya, kita pembelian peralatan tapi hutang tambah lagi. Jadi saldo akhir di bulan di hutang di perkiraan hutang itu per tanggal 13 itu Rp19.000 ya. Ternyata di tanggal 15 ya, di tanggal 15 itu dia itu membayar uang membayar utang sebesar 4.500. Nah, bagaimana caranya mencatatnya? Kita pindah saja, terserah Anda mau lebih utang usaha lebih dulu atau kasus lebih dulu, terserah. Saya utang usaha dulu, saya masukkan 4.500. Nah, jangan lupa tanggalnya lebih dulu, tanggal 15, pencatat tanggal 15 nya. Setelah itu keterangannya ya, membayar hutang usaha. Nah, masukkan keterangan sini dan kas, karena kas ini masuk ke dalam sini 15 ini ya. Jadi ada 2 transaksi, jadi 4.500 ini masuk ke debit ini 4.500, sedangkan kas karena uang keluar itu 4.500. Nah, kita lihat di kas, berarti ada perubahan saldo akhir 31.000 ya, sudah 31.000 saldo akhirnya karena ada transaksi tanggal 15. Sedangkan di utang usaha saldo akhirnya menjadi 14.500. karena apa? Sudah terjadi pembayaran utang sebesar 4.500. Ternyata masih ada sisa 14.500. Utang yang mana ini? Nah, ini dia, apakah yang utang bank ini dulu atau utang pembelian peralatan? Nah, ini harus jelas juga ini keterangannya. Itu dia. Ya, kalau salah memberi keterangan otomatis pasti kan juga salah memasukkan ke dalam hutang usaha. Nah, oke, lanjut terkait beban sewa. Ternyata kita beli sewa tadi, sewa
tanggal 17 ini tanggal 17 di kas ya, terus setelah itu di beban sewa, debit masuk debit, jurnal umum sama seperti yang sebelumnya, beban sewa 15.000, sedangkan di kas karena uang keluar pembayaran beban sewa ya, keterangan beban sewa jurnal umum 1. Nah ini dia, dari kredit kita catat di kredit, dan saldo akhir di dalam kas pada saat tanggal 17 itu 29.500. Selanjutnya terkait dengan piutang usaha pada pendapatan jasa, sama ya, sama tanggal 19. Oke, tanggal 19 itu ada transaksi ya, ada transaksi piutang usaha ya, tanggal 19 piutang usaha 15.000, kita catat 15.000 ya. Pendapatan jasa tanggal 19, nah kita tanggal 19 kita catat piutang usaha ya, di kredit ya, menerima piutang usaha ya. Kenapa tidak kas pada pendapatan ini? Kenapa pendapatan pada piutang pada pendapatan? Karena apa? Berarti ini baru terima, dia baru nerima, atau salon tersebut baru nerima customer dan ternyata dia hutang ya, customer tersebut utang. Nah kita catat sebagai pendapatan walaupun tidak langsung ke kas, tapi kita catat juga nama orang tersebut ya, menerima menerima piutang usaha oleh konsumen A. Ini tanggal 19 ini ya, tanggal 19 ini salah, ini nanti harusnya. Oke, ini jadi ini 15 debit ke debit, dan ini kita posting ke dalam buku besar ya, kita pindahkan atau kita posting ke dalam buku besar ini. Jurnal umum tadi dari jurnal umum yang ini ya, jurnal umum ini JU ini. Lalu tanggal 21 beban kebersihan dan keamanan. Tanggal 1 bebannya kita bayarnya, kita mengeluarkan uang 300 rupiah sini, menjadi hasil akhir dari saldo di tanggal 21 29.200 ya, nomornya itu sama seperti ini. Setelah itu tanggalnya tanggal 21 ya, kita pastikan ini. Setelah itu di dalam buku besar beban, buku besar dari kebersihan dan keamanan, ini adalah nomornya sekian, di debit kredit ini masukkan ke sini ya, dipindahkan ke sini. Mudah kalau kita paham ya. Setelah itu tanggal 23 terjadi ternyata menerima pembayaran dari piutang usaha yang ada di tanggal 19 tadi ya. 19 tadi ya, ini dia 19 tadi, 15.000. Ternyata ada konsumen yang menerima membayar. Nah itu dia, makanya kenapa ini harus jelas. Kalau keterangan harus jelas, pastikan benar-benar apakah benar-benar dari konsumen A. Nah ya, jadi di sini di keterangan ini harus benar-benar, di jurnal umum harus benar-benar detail ya, detail. Jadi tinggal di buku besar kita tinggal memindahkan saja ya. Nah setelah itu tanggal 23 ini, karena kas menerima kas, berarti tanggal 23 ini kita menerima kas dengan menambah jumlah kredit. Hasil akhir dari kas tersebut di tanggal 23 adalah 32.200. Dari mana? Dari 29.200 ini ditambah 3.000 rupiah ya. Sedangkan di piutang, karena piutangnya itu dia sudah berusaha untuk mengurangi piutangnya, akhirnya apa ya, dia membayar ya, menerima. Jadi kita di sini kita menerima pembayaran dari konsumen A dari CU ini sebesar 3.000 rupiah dengan nominal akhir atau saldo akhir di piutang mencapai 12.000. Berarti si konsumen A masih punya utang ke kita itu sebesar 12.000. Nah itu dia ya. Di sini dari saya terkait dengan pencatatan yang sudah terjadi di salon Henny ya. Nah kesimpulannya kita lihat saja, sudah terjadi tanggal 1, tanggal 3, 5, 7, 9 dan sebagainya, ini ganjil semuanya ya. Nah saldo akhirnya di setiap perkiraan yang saya sudah tandakan warna orange ya. Ini saldo akhir dari kas itu 32.200, piutang 12.000, perlengkapan 3.500, peralatan 5.000, dan hutang masih mencapai 14.500, modalnya tetap masih 25.000, pendapatan itu 21.000 ya, dan prive 3.000 rupiah. Sedangkan di gaji itu 3.000 di gaji ya. Setelah itu di biaya, maksud saya
saldo akhir melalui biaya, dasar dari biaya itu selanjutnya kebersihan keamanan itu 300 dan beban sewa 1.500. Nah, ini dia. Jadi ini yang orange ini menjadi dasar neraca saldo ya, menjadi dasar kita ke neraca saldo. Betul ya? Cukup dari saya. Kalau memang ada yang kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan dan ingin bertanya, silakan Anda japri ke saya melalui WA group yang sudah atau japri saya ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang ataupun malam dimanapun Anda berada.